Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Agustin, NPM 1911080405, Prodi BKPI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terapi realita. Yang pertama, pandangan teori realita mengenai konsepsi tentang manusia. Konseling realita memandang manusia pada dasarnya dapat mengarahkan dirinya sendiri. Manusia yang tidak mau belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka pada tahun-tahun awal kehidupan cenderung berpotensi mengalami kesulitan di kemudian hari. Pandangan optimistik Glasser tersebut menegaskan bahwa manusia dapat mengubah perasaan, tindakan, dan nasib kehidupannya sendiri. Namun, itu dapat dilakukan hanya jika manusia telah menerima tanggung jawab dan bersedia mengubah identitasnya. Konseling realita memandang individu dalam perilaku yang dapat diamati, tetapi bukan dalam arti paradigma stimulus-respon, seperti halnya pandangan para konselor perilaku pada umumnya, dan bukan pula dalam arti fenomenologis, seperti pandangan konselor humanistik. Konseling realita melihat perilaku melalui standar objek yang disebut realita. Realita ini dapat bersifat praktis, realita sosial, dan realita moral. Jadi, para konseling realita memandang individu dalam arti apakah perilakunya sesuai atau tidak sesuai dengan realita praktis, realita sosial, dan realita moral. Selanjutnya, ciri-ciri terapi realitas. Ada 8 ciri yang menentukan terapi realitas. Yang pertama, terapi realitas menolak adanya konsep sakit mental. Yang kedua, terapi realitas berfokus pada perilaku nyata mencapai tujuan yang akan datang penuh optimis. Yang ketiga, terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan kepada masa lampau. Yang keempat, terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Yang kelima, terapi realitas tidak menekankan transferensi. Yang keenam, terapi realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Yang ketujuh, terapi realitas menghapus hukuman. Yang kedelapan, terapi realitas menekankan tanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konselor. Tujuan konseling realita secara khusus adalah yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseling agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Fungsi konselor yaitu melibatkan diri dengan klien untuk mengembangkan hubungan dengan mereka yang akan merupakan landasan kerja dari proses konseling. Selanjutnya, proses konseling realita. Pendekatan ini melihat konseling sebagai proses rasional yang menekankan pada perilaku sekarang dan saat ini. Artinya, konseling ditekankan untuk melihat perilaku yang dapat diamati daripada motif-motif bawah sadarnya. Dengan demikian, konseling dapat mengevaluasi apakah perilakunya tersebut cukup efektif dalam memenuhi kebutuhannya atau tidak. Jika dirasa perilaku-perilaku yang ditampilkan tidak membuat konseling merasa puas, maka konselor mengarahkan konseling untuk melihat peluang yang dapat dilakukan dengan merencanakan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Perilaku yang bertanggung jawab maksudnya adalah perilaku yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Selanjutnya, tahap-tahap konseling realita. Tahap pertama,
konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseli. Yang kedua, fokus pada perilaku sekarang. Yang ketiga, mengeksplorasi total behavior konseli. Yang keempat, konseli menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Yang kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Yang keenam, membuat komitmen. Yang ketujuh, tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Yang ke-8, tindak lanjut. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.